Alasannya apa sih nggak datang lagi? Parkiran mana? Parkiran rumahnya dia kali. Parkiran rumah. Parkiran. Itu kemarin Bang Togar tuh gue lihat tuh sebentar live-nya. Katanya bisa ada yang ngelaporin loh kalau pengacara pakai plesetan-plesetan alpukat. Halo Vera ini sutradara dari Syirik. Oh ya? Vera Nazli, seriusan? Apaan dia di luar negeri bilangnya parkiran? Itu pengacara nggak tektokan dulu ya sama klien, gue bingung deh. Jadi pengacara emang nggak punya handphone apa teleponan dulu kek? Tektokan dulu kek? Lahir kembali, Mamski emang udah ada Buntes? Iya Asbun doi. Bukannya teleponan dulu, janjian dulu. Niki udah dateng ya? Tapi balik lagi. Tanggal 24 tuh hari apa sih kayaknya? Selasa ya? Hah? Tanggal 24 Selasa. Selasa kan? Selasa ya. Oke, kita lihat aja deh. Aku kira Suhu, ternyata cupu. Nggak datang mulu. Berkali-kali nggak datang. Orang mah kalau bener pasti datang, say. Orang tuh nggak berani datang tuh kalau kita punya suatu kesalahan. Kalau kita bener, semuanya bener, kita tahu kita orang baik, orang yang gak akan pernah bikin salah, kita udah ngikutin semua peraturan dengan baik, sebaik-baiknya, gak bakalan takut apapun. Gak bakalan takut apapun. Orang kita gak punya salah kok. Gak bisa diapa-apain. Gak bisa ngomong itu karena memang ada yang ditutupin. Orang kalau misalnya berbohong atau berusaha menutupi sesuatu, itu cara bicara itu beda udah. Di psikotes ya, di BAP, saat di interview, pihak berwajib tuh punya cara-cara mengetahui seseorang itu jujur apa enggak, sayang. Dan memang nggak usah belajar, nggak usah kita tuh belajar ilmu buat ngeles. Secara alamiah tubuh kita nih akan menolak saat kita berbohong. Di mana saat-saat tertentu, di jam-jam yang udah sekian penat, sekian lamanya dan sekian kalinya ditanya berulang-ulang sampai ratusan kali, itu satu titik tuh badan kita nolak untuk berbohong. Pasti jangan spam. Ngepem lu. Udah gubu-gub, pelintat-pelintut, dan yang paling parahnya apa? Lupa, say. Bedanya orang yang jujur dan berbohong adalah orang yang jujur pasti akan menceritakan hal yang dialaminya, yang betul-betul dia alami dengan sempurna, dimanapun, kapanpun, berapa kali pun ditanya. Kenapa? Karena itu yang sudah dia alami, rasakan secara real. Ya, apa yang dia lihat, bagaimana reaksinya dia, emosinya dia, itu secara alamiah tubuh menyimpan memori di otak. Jadi lu ditanya lagi ya lu akan jawab yang sama. Karena apa? Emang lu mengalaminya. Coba skenario bohong.
Gue aja ngapalin skenario besok udah lupa. Apa ya gue omongin waktu itu ya? Namanya juga ngapalin, say. Bukan hal yang terjadi, yang real. Gitu. Makanya dia gak berani datang dia. Lagi ditanya wartawan aja sekarang dia diem terus di cover sama lakinya. Lakinya mulu yang jawab, ya kan? Laki sama pengacaranya yang jawab terus. Karena dia udah takut dia, udah gak berani. Tiap ngomong salah, tiap ngomong keluar aslinya. Kenapa ya? Karena memang badan kita dirancang tidak untuk berbohong, say. Halo, balik papan. Kayak begitu. Aku lagi menuju pengadilan nih. Aku pikir jam-jam 10. Ternyata tadi jam 9 udah datang ya. Diundur lagi ternyata kayaknya. Jadi 24 itu. Mediasinya ada. Kayaknya. Oh iya dong, di depannya hakim gak ada yang bantu. Ditanya itu. Depan hakim apalagi nggak akan ada yang bisa bantu. Oh, diundur ke hari Selasa. Ya ampun. Iya memang sih. Gue ngelihat beberapa VT-nya beliau itu ya. Apa yang dia omongin tuh suka ngawur sih. Makanya kan disenggol terus sama Doktif kan. Ini RG lu gimana sekolah kedokteran? Tapi cara menjelaskan lu tuh kayak orang yang gak pernah sekolah. Kayak kita-kita aja gitu yang bukan dokter. Ada beberapa VT yang gue lihat memang membuat gue jadi curiga dan membuat gue tuh jadi suuzon. Jadi netting otak gue nih. Yang waktu suplemen untuk kulit, menghaluskan kulit yang diminum itu ditaruh di bawah lidah. Katanya bawa tidur aja, taruh aja di sini. Ya ampun. Terus ditanya apakah ada nanti pengaruh untuk yang ibu hamil. Apa hubungannya katanya gigi sama kehamilan? Gigi sama perut, dia bukan bilangnya kehamilan. Apa hubungannya gigi sama perut? Ya Allah, ya Allah. Aduh. Ini benar-benar. Itu yang membuat orang-orang bertanya-tanya dan suuzon. Kenapa kok bisa berbicara tuh bukan gimana ya, nggak membuat kita yakin dia tuh seorang dokter gitu loh. Iya. Iya benar, Briana, setuju banget aku. Aku nggak menyangkal itu sama sekali. Oh iya, tapi harus cek giginya. Cek gigi dulu. Betul. Pengacaranya udah masuk ruang, nggak apa-apa, kita di luar aja nanti. Nge-lag ya, iya maaf ya, ini good connection kok, good connection. Kenapa Oma? Aslinya Mam cicak banget, cakepan aslinya. Kamu ngomong begitu karena teman kau, biasa aja. Gue kan sama Niki udah nggak pernah ngomongan selama 5 tahun, Bu Ani. Jadi gue bukan temannya Niki yang teman deket, bukan juga temannya si RG. Ya, tapi gue melihat kasusnya ini dan gue melihat kenapa sih ini si RG ini, ya kan? Doktif juga gue baru kenal kemarin, tapi gue melihat video-videonya Doktif bicaranya cerdas banget, bicaranya sesuai dengan fakta data dan keilmuannya dia, ya keilmuan beliau itu. Jadi membuat kita respect, membuat aku menjadi respect. Gampang kok Bu Ani bikin orang respect.
Bicara itu mikir dulu. Gampang Bu Ani bikin orang respect. Bicara sesuai dengan ilmumu. Yang membuat masyarakat menjadi pintar, menjadi pandai, bukan malah sebaliknya membodohi masyarakat. Itu ya Bu Ani ya. Jadi ini bukan tentang kubu-kubuan ya Bu Ani, tapi kita orang yang sudah dewasa, sudah punya pemikiran dan belajar terus setiap hari. Kita bisa lihat mana orang yang memang sirkus, mana orang yang memang profesinya serius, mana orang baik, mana orang tidak baik. Nggak ada kepentingan apa-apa Bu Ani. Saya bukan temannya Nikita. Bukan. 5 tahun nggak ngomong sama Nikita. Saya baru kena Bang Fahmi kemarin. Hari pertama di pengadilan. Sini, Jaksel. Tanggal berapa tukannya? 28 Mei. Itu saya pertama kali kena Bang Fahmi. Saya kena adoptif juga baru pada saat kasus ini. Ya kan? Gitu. Iya, demi kekayaannya sendiri, betul sekali Meran. Betul sekali Meran. Dan kita yang orang yang dikasih otak sama Allah, pikiran yang cerdas, yang kritis, terus diam-diam aja. Nggak mungkin dong. Saya nggak punya kepentingan kok, nggak ada yang bayar saya. Siapa yang bayar saya? Naik-naik mobil sendiri, jalan-jalan sendiri. Ya. Tapi kan kita punya prinsip ya, punya pemikiran, harus cerdas, harus kritis, harus bisa menyumbangkan sedikit aja lah buat masyarakat. Ini lagi OTW. OTW makanya nunggu mediasinya Mamski. $100M kecil, betul sih. Bener, 100M itu kecil banget buat mereka, say. Kecil lah. Makanya Niki minta 100M tuh nggak heran. Bagus malah minta 100M. Kurang malah menurut gue. Turun kita. Udah pakai itu kan ya? GoPay ya? Nih gua. Yuk kita naik. Ayo turunkannya. Langsung turun aja sini yuk. Yuk let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih ya Pak. Gue malas banget. Gue sama kiri. Aduh pegel banget pinggang. Oi. Kebanyakan main pedal. Nih gue makannya. Kita lihat lagi sampai kapan ada ini. Ya teman-teman ya. Ya. Mau ke dalam? Iya, didata lagi. Iya, data lagi ya. Iya. KTP. Kenapa? Oh, KTP ya? Boleh ya KTP. Aku nggak bawa dompetnya, pakein aja ya. Boleh. Gak foto. Apa maksudnya nggak bawa dompet? Mana sih? Foto KTP gue. Di mana kan? Di atas. Ada nggak dikanya? Kayaknya ada deh, masih taruh di depan. Ada nggak? Di tempat tiket waktu itu? Ada. Nah. Ya. Mau saya bilang apa dia sebenarnya? Oh iya, di mana? Di sebelah sini. Sampai lupa pakai kacamata. Itu soalnya kacamata baca. Oh gitu? Iya, yang bawahnya. Oh iya, bisa buat baca. Bisa buat baca. Mau Iya. disalurkan? Ya, Oh, iya. terima Makasih. Kasih. Iya. Iya.
guys. Sepi. Sepi banget. Oh iya nih pasti kayaknya udah mediasi. Udah mulai kayaknya kami ya. Nggak ada medium. Oh itu Iya betul lagi mediasi say. oh, kayaknya udah mulai masuk mediasi nih. Oke. Kita lihat aja di ruangan mana ya. Ya ampun di tempat ini jadi kayak tadi dia lahir kembali loh. Oh iya, nggak ada. Ini media. Kita duduk situ ya. Nah, sini aja pasang kan? Masih ya? Yuk, bismillah. Oke guys, di pengadilan. Aku nanti mau presentasi sebentar ya. Iya ya, presentasi aja. Kita lagi mau lihat dulu ya teman-teman ya. Kayak apa nih kayaknya di sini nih ruang sidangnya nih. Kak Emma terima kasih ya. Enggak, kalau aku sih emang dari awal kan udah bilang nih tanggal 28, tanggal 11, tanggal berapa? Sekarang 19, 24 nanti. Di parkiran nggak ada siapa-siapa. Diundur katanya. Nggak tahu masih belum kok. Kita masih nunggu aja di sini. Kita lihat aja dulu. RG nggak datang, PA sama. Di belakang Papi. Masih mediasi orang-orangnya, masih mediasi. Tenang, pokoknya ntar aku infoin aja, aku infoin ya. Belum. Ntar gue pakai kacamata dulu biar bisa baca komen kalian. Mana ininya berdiriin gitu kan ya biar nggak pegel. Nggak ada, belum lihat. Ya, gue nggak tahu. Kita lihat aja nanti mediasinya ya. Di situ ya. Tuh kayaknya di sana deh. Ruang mediasi tuh yang itu tuh. Tuh. Tuh lihat tuh. Lagi pada nyimak semua di belakang. Kayaknya ruangannya itu tuh, di situ tuh guys ruangannya. Udah mulai masuk. Itu tuh udah mulai mediasi. Ada teman. Ada yang komen. Nggak ada. Bau mata, gua nggak ngurus cepet. I don't care. Nggak, gua nggak ngeliat ada Nike.
Di ruang mediasi, betul. Belum, nggak ada. Mana? Nggak ada kok. Bunda Tessa nggak ada. Nggak ada. Di mana? Emang ada? Emang Bunda Tessa datang? Buntes? Kayaknya nggak ada. Belum lihat. Gue nggak lihat. Gak ada loh. Yang ada malah si itu. Tuh, kok tiba-tiba ada doi? Itu sih yang kemarin ribut itu kan. Pakai baju kuning mah. Gak ada coy. Lalu kagak ada demi apapun. Gak ada. Emang ada ikannya lihat coba. Belum masuk. Belum masuk. Ada, Sebelah mau tangga. ada. Oh itu. Sebelah sono si cowoknya. Sebelah sana. Itu yang lagi ribut kemarin. Oh. Nggak tahu. Mau ribut? Nggak tahu. Kalau ribut di sini mah tinggal diciduk aja udah. Tinggal diangkut, banyak polisi di sini. Nggak ada Reza, nggak ada RG, nggak ada. Nah iya bener. Baru nongol dia, baru ngeliat gue ada. Abis ini kita nggak tahu, atau kita lihat aja ya say. Gue nggak ngerti, masih belum tahu. Pokoknya Mamski cuma ngeliat, kita lihat aja nanti kayak apa ya. Coba, nggak tahu. Yolo nggak ada. Oh itu kali namanya Icak ya? Itu. Iya kali. Iya bener. Iya itu kayaknya ya. Tuh. Nih. Oh. Itu siapa sih Icat bukan? Siapa? Ini lagi. Siapa sih? Icat kan? Iya kan Icat kan? Iya. Kita lihat, kita lihat ya. Gue tuh pengen tahu mediasi tuh kayak apa sih? Iya itu Icat, benar. Pajak. Nggak sabar ya. Niki belum ada. Insya Allah didukung terus. Belum selesai. Kita baru datang juga dan kita baru melihat. Amin. Ini udah mulai, mediasinya udah mulai. Ada yang keluar. Siapa tuh yang keluar? Belum selesai mediasi. Tanggal 24 itu kan ada yang pidana juga. Nah ini yang perdata nih.
Enggak, itu ada lagi di sana tuh, kedengeran suaranya. Mediasi siapa sama siapa mungkin. Pihaknya NM dan RG. Itu lagi, nih Icat lagi di tuh. Lihat nggak? Kelihatan nggak ada? Makasih lihat sana. Ngalihin dari persoalan yang sedang dihadapi gitu biar nggak stres juga. Mungkin ya biar ada kegiatan juga di dalam sana kan, biar ada kegiatan. Pondok Labu mungkin banyak kegiatan juga ya, bikin happy. Makanya kita lihat aja. Rencana kan untuk yang seminggu nggak boleh dikeluarin. Belum bisa dimasuk. Kapan rencananya mau? Ini udah berapa hari ya? Udah seminggu ya? Udah seminggu, tapi minggu depan akan kita coba ya. Kita akan coba peraturannya seperti apa kan, di sana juga ada peraturan kita untuk aplikasi dan lain-lain itu. Pasti kan Amir kangen apa makanan yang ada di bawah yang pasti dibawa nanti ketika pertama kali jenguk. Sambal setan lemang ya, itu beberapa nomor satu pasti akan aku bawa. Jadi aku juga fokusnya kan sama yang juga, jadi aku pasti nanti ketika masuk besok Surabaya dan besok sekaligus kan dekatan ya, terlalu jauh juga. Jadi sih kira-kira jamnya masih bisa duluan aku akan mungkin nonton ya jam udah apalagi udah ya. Hah? Doa pokoknya buat Nikita Mirzani sama Elsa Putra, semoga masalahnya cepat beres, semoga bisa temukan jalan yang terbaik juga. Kalian sehat-sehat di sana, banyak banget yang sayang sama kalian. Apa? Siapa? Anak-anak? Aku nggak tahu ya. Kalau misalnya ada waktu dan tidak sekolah sih mungkin bisa datang. Oke. Buat lawannya Nikita Mirzani, cuma saya bilang hati-hati deh ya, thank you. Kami sih nyari makanan. Kemarin ngasih doang, ngirimin makanan dan apa banget. Ada titipan dari fansnya ini katanya. Nyanyi berdiri. Berdiri, Ci. Berdiri, mereka berdiri. Ini kamu Icat ya? Oke. Sahabat di depan. Kerabat. Besti. Takut kalau sahabat-sahabat. Itu Manjaran. Hah? Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bisa kan duduk kembali dengan soundtrack Bang. Dari baru tahu ya gue. No itu. Bang. Panas banget, gak ada AC, Di. HP aku sorry. Ini udah ya. APK-nya hati-hati kali. Icat tuh nggak mau. Gak, makasih, thank you.
Ayo bagus aja bodoh amat dari hasilnya. Makanya dibilang kamera banget. Dan asli, asli aslinya. Tunggu bentar. Sebentar, Pak. Sebentar. Dan Di sini boleh nyempil nggak? kita nyempil dulu Bang Ski. Ya ampun, kita kan yang ketemu di Selibar kan? Iya. Kita kan nggak bisa eksklusif, udah Ini udah manajemen, manajemen barbar, nggak bisa ke. Ntar ngobrol. Oke, siap. Ya, bentar dulu ya. Ya. Oke. Sabar. Oke, Mam, gimana hari ini supportnya buat Nandiki? Siapa Mam? Oh, Mam gue dong. Mamski. Boleh. Mamski dulu. Dua-duanya babun. Pokoknya gitu. Pokoknya ambun. Pokoknya kita dari aku sih ya, aku tuh dari tanggal awal pertama kali 28 Mei, 11 Jun, tanggal sekarang 19 Juni, 3 kali udah datang ya untuk melihat proses dari laporannya Niki terhadap Reza Gladys. Dan ini kita pantau, kita kawal, aku dengan konsisten. Untuk apa? Untuk mengawal kasus ini supaya terang benderang buat kita semua, buat followers aku di sosmed aku, dan buat kita semua lah gitu ya yang tertarik dan melihat dan juga punya rasa empati sama Nikita Mirzani gitu. Dan di kasus ini dalam tiga kalinya aku datang tidak melihat batang hidungnya Reza Gladys. Padahal setahu aku orangnya sehat, orangnya ada di kota ini juga bebas, tidak diserang ditahan. Kalau Niki wajar ya, Niki nggak ada. Dan ya ternyata udah tiga kali hari ini, berarti udah ngabisin banyak waktu juga. Tapi it's okay. Ngabisin beras. Tapi it's okay, nggak ada pengorbanan tanpa suatu tapi yang kedua proses kemarin tanpa dia bilang dia pengorbanan. hadir. Ada otak gue sakit, makanya gue gini. Dia hadir katanya di parkir. Nggak, Bo. Tapi perasaan gua Res. sama tukang parkir udah join. Ada, kita udah lihat kan? Iya, Gue kan sengaja nggak bawa mobil. Emang gue lihat-lihat di situ nggak ada. Tapi nggak tahu lah ya. Mungkin parkiran lain spesial kali. parkirnya. Ada spesial Mungkin VVIP. Parkir di rumahnya apa ya? Enggak VVIP. Di dalam tanah situ. Makanya nggak kelihatan mobilnya, ya kan? Set. But anyways, pokoknya emang kita memantau, melihat, mengawal kasus ini gitu. Jadi kalau orang bilang, ngapain sih gini? Kenapa emangnya? Emang nggak boleh? Orang pengen tahu. Orang ini kasusnya unik kok. Karena menurut gua gini loh. Ini kan kasus menuju ke pidana. Iya. Jika kasus ini menang, maka pidananya itu akan lempeng. Malah Iya, pidana tanggal betul. 24. Pidana tanggal 24 itu adalah di sini juga. Di sini juga kan? Dan ini kalau ini mediasi ini berhasil, ini akan gugur pidananya, akan gugur kalau berhasil loh ya. Kalau berhasil dan ini menang perdata, berarti pidana itu tidak ada karena bisa diiniin sama Bang Pami. Ini loh, perdata aja menang. Perdata aja menang kok. Nah, jadi Berarti kasusnya pidana nggak itu. ada buat pidananya kayak gitu. Makanya ini berkaitan, sangat berkaitan sekali. Makanya dipantau banget waktu tanggal 28 Mei sidang pertama tuh Mamski cuk langsung. Terus 11 juga Mamski datang lagi. Sekarang pun datang lagi pengen lihat mediasi. Betul, karena ini adalah kunci menuju ke pidananya. Ini pintu kunci. Kalau ini kebuka, klak, aman. Pidana insya Allah aman. Gitu loh. Ini menurut pandangan kita, karena yang pidana itu kan karena kasusnya katanya bukan wan prestasi kan. Ya. Jadi jika perdata ini diluluskan, jika diluluskan wan prestasinya maka pidananya aman. Berarti pidana yang dituntut adalah tidak ada. Karena ini ternyata adalah wan Bukan prestasi, kerjasama kayak gitu kan. Untuk tanggal 24 sendiri nanti hadir juga. Insya Allah sih aku hadir sih, Selasa kan itu ya kan ya. Selasa tanggal berapa? Tanggal 24. Jam? Jam 1. Siang kan? Iya. Oh masih bisa, aku main pedal dulu. Justru Selasa pidana itu harus hadir banget. Karena Justru itu yang harus hadir. biasanya. Makanya habis Iya. pedal kita kesini. Yuk mari. Gak akan gue nyerah dan gak akan ada capek-capeknya buat mantau kasus ini. Guys, kalau kita orangnya cuek, bodoh amat, ya kan, ntar aja. Waktu tuh jalan terus, tiba-tiba udah sidang kesekian, nggak dikontrol, nggak ada kontrol massa kayak begini, kontrol masyarakat. Wah, siapa lagi? Ya kalian juga termasuk teman-teman nih ya. Kita udah sama-sama ya, mau capek-capek, mau datang ngeliat, terus dihujat juga, jangan salah loh, dikatain macam-macam, yang pansos lah, yang nanti lu nggak dianggap sama Niki. Aduh say, bukan orangnya, kasusnya, orangnya mah lillahi ta'ala ya, bener gak sih say?
mau Kalau dianggap teman, nggak nggak anggap kita itu nggak bukan apa-apa. masalah Yang sama penting kita sekali. pantau kasus ini kan asal muasalnya adalah yang skincare yang rusak. Skincare yang rusak Ya. itu, gitu. Itu yang jadi mereka tuh kayak pengen bikin kita patah semangat. Terus juga sambil mungkin mau ngejatuhin ya kan. Gue bilang sih Niki terserah, beneran deh. Lillahi ta'ala. Niki mau kenal, mau nggak kenal. But kasusnya ini kita pantau terus, kita pepet terus guys. Nggak Dan ada. ini jangan salah, ini adalah kasus pertamanya artis dikenakan pasal TPPU dan pasal pemerasan. Baru kali ini. Baru artis. kali ini, pertama kali Ya, ya? pertama kali artis dalam sejarah Wow. selama saya hidup kena TPPU dan pemerasan. Iya, Dan ini benar makanya sih. kami pantau karena kami sebagai artis harus memantau jangan sampai lagi ada artis-artis lain yang kena TPPU dan pemerasan. Itu makanya kita pantaunya Benar. penting banget. Jadi Penting banget, nanti penting banget. Niki mau nganggap kita mau enggak, kita nggak ada peduli. Nggak ada peduli. Karena kita menyelamatkan artis jangan sampai lagi kena TPPU dan pemerasan. Ngeri juga itu, soalnya kan sekarang juga kayak dibikin apa ya beritanya. Oh apa itu pemerasan, oh itu kerjasama, jadi kayak rancu buat kita gitu loh. Oh tapi kenapa nggak ada kontrak lah, habis gimana? Kayak kemarin gue diserang lagi tuh sama gerombolannya. Yang lu bilang. Yang Betul. katanya apa tuh kerjasama gimana? Iya. Aduh my goodness, ya udah lu jadi ini dulu deh, jadi influencer dulu deh biar dapat endorsan, biar tahu. Karena zaman sekarang kayak orang mau endorse kita cuman by DM atau habis itu dia by phone. By Jadi kita nggak phone. mungkin lagi kita panggil hey lu di sini dia endorse dari Bali, panggil lu sini. Kita cari kertas, kita cari materai. Apa sih materai ya? Materai. Yang mana materai juga sekarang udah lama udah hampir Saya kan jarang. di pasalnya katanya pasal 32 kan? Ya. Ah, Tidak di nggak pasal perlu. 132 apa? 132 itu adanya orang dewasa, tidak cacat hukum, tidak ODGJ, adanya barang yang akan diomongin, adanya Barangnya halal. Barangnya Nah, halal. cuma lupa gitu loh. Tidak ada dibilang ada materai, Materai. ada surat tanda tangan, nggak ada. Kontrak, tulisan apa itu kan hanya untuk mensecure. Memang ada yang memang pakai itu masih banyak. Masih Kayak banyak. aku di film juga pakai kontrak Betul. karena sama manajemen. Betul. Terus di sinetron, stripping pakai kontrak. Betul. Tapi ada banyak sekali juga endorsement yang memang Betul. cuma by phone tapi ada tertulis di WA-nya gitu Dan loh. apa kabar gue yang dikontrak film sama film Setan Munafik sama Asap Sinclair. Ah. Kami by phone. Aku dikontrak sama perusahaan Malaysia yang sudah tayang di Brunei, Singapura, Malaysia. Itu aku by phone pertama kali. By phone pertama kali aku sudah oke, dikirim tiket semua sama produser sana, baru aku ke sana. Sampai sana setelah syuting baru aku kontrak ini. Berarti kan berlaku. Berlaku. Sebelumnya by phone loh. Gitu. Iya makanya itu kan sebenarnya hal-hal teknikal aja mau dibesar-besarin. Intinya kembali ke fokus kasusnya. Ini kita melaporkan Reza Gladys ini aja. 3 kali nggak datang tuh kenapa ya kan? Terus nanti kan tinggal penjelasan dan pembuktian aja. Ini adalah bentuk dari penawaran kerjasama, mereview, as simple as that kalau menurut gue. Makanya aku penasaran banget sih. Seberapa greget sih di kasus itu sendiri? Ya tadi baru bilang, gue penasaran banget sih. Seberapa greget? Itu greget banget. Gregetan banget. Gregetnya pengen ketemu sama yang melaporkan atau? Iya, aku pengen lihat reaksi mukanya gimana. Aku kan juga suka lihat wajah ya, reaksi wajah orang tuh kayak gimana sih. Satu-satu gue lihat. Apalagi ini orang yang udah sekian bulan gitu loh. Niki di dalam berbulan-bulan loh, Bo. Ini masuk 4 bulan ya. Menjelang mau setengah tahun ya kan. Terus gue nggak mau dateng kalau orang tadi aku ngobrol sama teman-teman di apa namanya live biasa. Orang itu kalau misalnya nggak punya salah itu nggak berat. Jadi kita harus nunjukin dong. RG misalnya nggak merasa salah, RG datang lagi. Berani untuk ringankan langkahmu, gitu. Tapi ringan kan dia agak kecil ya. Tapi kalau ada RG apa yang pengen disampaikan sih Kak? Mungkin Iya, Kak? RG kenapa lu nggak datang-datanglah sekali aja. Kalau lihat cari ciri-ciri fisik sih ringan banget. Sekali Makanya, aja datang. joget aja bisa kok, ringan kok. Oh iya, kan ya. Bisa ya, sayangnya bisa. Yuk. Maksud gue gitu, maksudnya gini loh, si Niki aja tahu dia merasa dia bener kan, dia datang. Iya. Ayo kamu mau dibilang itu diundang kayak mau undangan kayak invitation ya kan atau apa. Pokoknya anyway datang gitu loh guys. Terakhir support untuk kan. Apalagi sekarang kan lagi ditahanan, mungkin doa untuk kesehatannya sendiri. Iya kalau bulan support. Supportnya yang pasti aku Fansnya Niki berat. Ya, Niki harus sehat, harus semangat, harus tunjukin kalau kamu itu adalah tetap seorang single mom dan tetap seorang wanita Amazon dan hati-hati macan lover mau keluar. Wow. Rizky mungkin yang mau nambahin? Ya kalau aku berdoa semoga Niki selalu sehat, selalu diberikan kekuatan sama Allah untuk menghadapi apapun
cobaan yang ada di depannya dan bisa memenangkan perkara-perkara yang sedang menimpa dia dan keluar dengan selamat. Amin amin Allahumma amin. Tuh. Niki. Thank you. Puas ya. Sangat puas. Memang kami anak Emang waroka dong. Ini kamera pribadi. Berapa? Hah? Ruang mediasinya elektronik berarti Nikita Mirzani yang datang karena memang mediasi elektronik. Karena kalau misalnya mediasinya di sini, Oh hai. hai. Support mediasi elektronik. Sampai sekarang mau pulang, kita pulang Desember. Belum. Aku Ya? Belum lah, ntar dulu. Boleh dong. Kayaknya kasih. Suara aku aja ya. Iya. Pokoknya janjian apa-apa makanya ya. Icat. Dari Reben anak buahnya Bang Pablo. Oh iya, Raiden. Iya nih. Raiden. Icat. Say hi tuh. Halo anak-anak Mamski. Kamu kepanasan. Kalau kesini bawa kayak Dari kemarin tuh gue gak mau kesini, ini kok gak ada titipan dari fansnya Ami buat Bang Fahmi Pia itu gak akan aku kesini. Ada yang nitipin, kamu nggak ngasih tahu kamu datang, gua nggak tahu kamu datang sama sekali. Kan gua udah 3 kali ini. surprise aja anaknya. Pantesan gimana mau bawa sesuatu? Pas datang ke sini dan gak mau datang lagi, panas. Jangan dong, harus. Tapi kan tanggal 24 ada. Yes. Harus datang dong ya. Tuh. Halo, kamu siapa? Ini namanya Icat, aku Mamski juga baru kenal. Baru kenal di sini sayang. Kebuka anjir. Belanja baju. Iya. Kamu namanya siapa, Reben? Eki. Oh, Eki. Oke, Eki. Jadi gitu ya, Say. Kita tuh memantau kasusnya. Bo, itu yang satunya. Yang itu kok jadi makin kok diwawancara sih yang sono. Icat. Ya ampun, itu musuhnya yang tadi berantem sama Buntes kan? Iya, dia datang loh, baru ini loh. Dia baru ini loh datang, gue bingung. Enggak. Si itu yang berantem sama Buntes. Berantem sama Buntes tuh di belakang tuh, dia lagi di Hai Say. Ya kamu semangat ya, kamu dari mana? Kak Desi. Aduh cuy. Baru pulang sama-sama Manado loh. Angel. Say. Nah, nomormu tidak aktif. Say. Kak Desi itu aku sama si Kanya tuh. Dia si cantik guys. Grace. Sini sini. Ini Kak Icat nih, Kak Icat. Surya bukan. Mana fans Ami liatin? Ya hilang. Oh ini. Ini Mambel nanyain. Hah? Gue Mambel nggak bisa mati. Dia memang nggak pernah bisa mati. Ya pagi-pagi. Dia malah lagi live sekarang. Kami datang nggak Kak? Kak Desi, nanti kita janjian ya. Kanya. Mbak Emma. Ya. Gue cuma ada 1 menit doang. Gue mari. Halo Ibu. Sorry. Bu. Ibu. Jangan di sini Ya, iya. Makan supaya apa? Lah. Ya, apa? Berdua bagi-bagi 2 ya. Dua nih, Bang. Bagi dua. Titik. Sama wartawan cuy. Mana? Ini. Isti mana Isti? Agak ke sana luar aja deh. Di sini aja orang sepi kok, sepi Bang.
Mana? Gali sama aja. Nyempil. Sepiko bang, sepiko bang. Ya, cakep. Woi, kasih lewat dulu, Bang. Gali. Munduran. Bang Gali. Bang Gali. Bang Gali, sebelah sana. Nyempil dikit bang, sorry di bawah. Enggak ada bang, sepi. Bang, di luar ya bang. Depan. Iya, di luar. Di situ aja tuh ruang sidang utama. Ruang sidang utama. Kiri. Iya sini. Kiri. Kiri. Sidang. Depan sidang utama ada. Lebih lebar sih, ruang sidang utama benar. Nah, udah itu. Woi, handphone. Udah, kamera biar dibagi juga, biar pada rata. HP. Bisa maaf. Semua ini harus tahu. Kamera gimana? Makasih ya. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih teman-teman tadi udah ngikutin mediasi. Kami udah selesai mediasi. Saya diwakili ada 5 orang ya tadi ya. Dan mereka juga ada 3 orang, para lawyer dan kita para lawyer dan staf saya. Ada 1 hakim mediator. Ditanya tadi apa sih persoalannya? Ini kan ada juga pidana, betul? Ada pidananya. Di situ kita dibilang ada pemerasan, tapi saya bisa buktikan tidak pernah ada pemerasan dari awal dari persoalan ini. Justru yang ada itu adalah sebuah kesepakatan di mana ada seseorang ingin memberikan sesuatu, dibilang 5 miliar, ditawar 4 miliar, dan dibagi 2 kali dengan cara pembayaran 4 miliar, 2 miliar dan 2 miliar. Dan itu dalam rentang waktu 1 tahun, November ke November, itu yang saya sampaikan. Dan kami menganggap bahwa dalam proses belum terlaksananya perjanjian tiba-tiba diputuskan dengan cara melaporkan ke kantor polisi. Itulah yang saya sampaikan kepada hakim mediator. Hakim mediator bilang bagaimana caranya mendatangkan kita. Gampang, karena Nikita pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 Nikita dan Ismail Marzuki harus ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk diperiksa sebagai terdakwa. Saya minta waktu untuk sidang mediasi berikutnya tanggal 24 hari Selasa, tapi pihak daripada tergugat karena ada keperluan di mana dia harus menyerahkan dokumen kepada penyidik, ada kepada penyelidik di Indak, di Treskrimsus Polda Metro Jaya terkait dengan laporan atau korban 4 orang terkait dengan skincare. Jadi akhirnya mereka tidak bisa untuk sidang tanggal 24 karena mereka harus hadir di Polda Metro Jaya, yakni tergugat 1 RJ tidak bisa hadir karena harus di Polda Metro Jaya pada hari Selasa dengan membawa dokumen terkait dengan persoalan skincare yang mengakibatkan dugaan ada korban 4 orang yang diduga ada kaitannya dengan pelanggaran Undang-Undang Kesehatan dan dugaan melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Itu saya sampaikan sehingga tadi diputuskan akan dipertemukan pada tanggal 1 Juli 2025 pada harinya tetap Selasa. Pada hari Selasa akan dipertemukan kembali untuk persidangan tersebut di mana Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki harus hadir dan tergugat 1, tergugat 2 wajib hadir pada tanggal 1 Juli. Kami pun juga dimintakan saran supaya mengajukan usulan proposal perdamaian dan sebagainya. Nanti kita lihat. Yang jelas seharusnya hari Selasa ini kita bisa bertemu lagi dengan para pihak, dengan prinsipal, tapi karena mereka harus melengkapi dokumen-dokumen terkait dengan laporan korban 4 orang yang ada di Indak di Treskrimsus, maka mereka minta waktu tanggal 1 Juli 2025. Seperti itulah prosesnya dan keputusannya akhirnya ditunda
untuk mediasi pada tanggal 1 Juli 2025. Seperti itu. Berarti dua-duanya hadir ya Bang? Partisipasi. Harus hadir, seharusnya hadir karena Nikita itu kan wajib hadir karena dia harus dihadirkan untuk perkara pidana. Makanya saya minta supaya harinya sama untuk memudahkan daripada saya berkirim surat lagi meminta adanya penetapan dari pengadilan. Jadi sekaligus Nikita datang untuk menghadiri sebagai terdakwa sekaligus dia bisa hadir sebagai prinsipal dalam perkara perdata wan prestasi. Seperti itu. Bang, ini terkait sidang perdatanya gimana nih Bang? Ya ini yang saya jelaskan tadi. Artinya tadi pihak majelis masih memberikan waktu lagi. Ya, jadi majelis tadi menyarankan semua, jadi dia minta supaya pihak datang. Saya bilang gampang, sepanjang sidangnya hari Selasa. Karena di dalam perkara pidana sudah dijadwal sidangnya hari Selasa, maka tanggal 24 sidang pertama pembacaan dakwaan, sidang berikutnya itu adalah eksepsi dari kami, berarti tanggal 1 Juli. Nah, di situ nanti akan dipertemukan dan saya akan meminta waktu supaya Nikita bisa hadir lebih pagi supaya bisa bertemu dengan mereka. Karena yang penting untuk bertemu dan dipertemukan itu adalah Ismail Marzuki dengan tergugat satu. Karena mereka yang berkomunikasi, mereka yang membuat kesepakatan, mereka yang berbicara angka 5 miliar, mereka yang berbicara ditawar 4 miliar, mereka juga yang menawar lagi dibagi 2 pembayarannya 2 miliar dan 2 miliar. Itulah yang namanya kesepakatan. Seandainya Dan dari itu adalah perjanjian. Bang, seandainya dari pihak dari RG-nya sendiri tidak hadir, itu gimana sih Bang? Ini kan Jangan hadir Bang. berandai-andai kalau hukum. Ya gimana kalau Hukum RG-nya itu nggak hadir kalau gimana? jadi, kalau tanggal 1 tidak datang tanyakan. Bang, tadi kalau untuk proposal perdamaian sendiri itu bagaimana? Ya belum ada kita buat, baru diusulkan. Jadi memang aturannya seperti itu. Jadi setiap mediasi itu kedua belah pihak akan mengajukan usulan seperti itu. Abang sendiri katanya sudah mengajukan proposal perdamaian apa Bang? Disuruh ajukan proposal. Nanti kita lihat proposal itu biasanya terkait dengan usulan kita untuk penyelesaian masalah seperti apa. Ya saya pasti terkait dengan gugatan kami yang 100 miliar. Pasti terkait dengan gugatan kami yang 4 miliar. Itu pasti tidak akan lari dari sana. Bang, kabarnya Abang sudah Sidang pidananya sendiri Bang, mungkin panitia udah mulai bisa dihadirkan tuh di sidang perdananya sendiri. Wajib, bukan bisa, wajib. Tidak akan terjadi sidang kalau Nikita tidak hadir. Pasti saya keberatan. Wajib datang Nikita dan Ismail Marzuki dan pembacaan dakwaan harus dihadiri dihadiri Nikita Mirjani dan Ismail Marzuki di hadapan persidangan, di hadapan majelis hakim, dan itu wajib. Hari Selasa tanggal 24 saya minta teman-teman hadir semua. Insya Allah Nikita lebih pagi mungkin ya bisa hadir dan Anda bisa berkomunikasi. Bang, sidang perdata ini dinilai adalah modus oleh pihak RG Bang, gimana pendapat Abang? Tanya sama yang bicara ya. Karena saya sudah daftar perkara dan itu adalah perkara gugatan wan prestasi. Kecuali gugatannya tidak ada. Anda tanya sama dia. Bang, kesepakatannya ada hitam di atas putih Bang? Kan sudah dijawab. Kesepakatan itu bisa lisan, bisa tertulis. Dan itu terkait dengan pembuktian. Pembuktiannya bukan hari ini. Hari ini adalah membahas mediasi. Ada lagi? Bang, optimis apa sih Bang nih sidang wan prestasi bakal kita menangin nih? Insya Allah. Doain saja. Karena kami punya saksi kunci, kami punya bukti kunci yang kami akan sampaikan. Dan Anda semua kan sudah lihat, mendengar di media sosial. Bagaimana komunikasi itu antara seseorang dengan seseorang. Anda kan tahu semua. Apa sih komunikasinya di situ? Izin Bang, depan Bang. Nah, seperti itu. Jadi komunikasi itu sudah ada dan beredar. Dan itu adalah bagian dari proses pembuktian. Jadi tatkala seseorang menawar sesuatu, itu adalah kesepakatan, Pak. Ya, Anda misalnya, Anda mau ngasih HP ini, saya tidak mau, saya minta HP satunya, itu kesepakatan namanya. artinya nanti Bang, kalau 100 miliar itu nggak dibayarin sama RG gimana? Ya kita lihatlah nanti. Yang penting kan kita ajukan saja. Apakah dia sanggup tidak sanggup ya kita lihat. Yang jelas gugatan 100 miliar itu karena kita menilai sosok yang dirugikan adalah seorang artis yang bernama Nikita Mirjani. Terlalu kecil dia menuntut 100 miliar. Harusnya dengan berapa sih, reputasi Bang? dia. Harus bisa lebih besar lagi. Tapi kan Niki bilang udah 100 cukup lah. Udah biar dia semampu dia nanti bayarnya seperti apa. Bang, berarti nanti ditemukan dulu Ismail dengan Harus diketemukan, bukan wajib diketemukan sesuai peraturan Mahkamah Agung. Ismail Marzuki Nikita wajib ketemu dengan tergugat satu, wajib. Kita yang harus keluar. Komunikasi awal dia ya Bang? Ya, karena yang komunikasi awal dan diwajibkan tadi hakim bilang yang perlu datang itu bukan Anda, yang perlu datang adalah mereka. Cuma karena Nikita ada di tahanan, saya minta waktu Selasa. Selasa tidak bisa karena mereka harus melengkapi dokumen terkait dengan laporan 4 orang yang menjadi korban
dugaan tindak pidana melanggar Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Saya juga hari ini dan mungkin akan dalam waktu dekat, mohon dibantu teman-teman media, saya akan mencari ya ketua atau kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Saya dapat informasi itu yang akan membidangi para konsumen-konsumen atau rakyat yang bermasalah dengan produk-produk. Artinya bukan hanya produk kosmetik, apa saja terkait dengan persoalan apa yang dibeli oleh konsumen. Nah, itu saya akan meminta mencari alamatnya di mana. Kami akan meminta perlindungan kepada Badan Perlindungan Konsumen Nasional. BKPN di Menteng, Bang. Di Menteng, ya itu nanti. Anda jangan bilang Menteng, alamatnya di Menteng. Karena Menteng banyak, nanti saya bisa jalan-jalan nanti. Ada lagi yang mau ditanya sebelum tanggal 24, saya mohon teman-teman hadir, Nikita hadir, Ismail Marzuki hadir. Udah dipastikan berarti bakal hadir ya, Bang? Wajib. Bukan lagi pasti, wajib. Karena tidak bisa dibacakan dakwaan tanpa kehadiran terdakwa langsung di persidangan. Oke? Oke, berarti Abang sudah menyurati beberapa Ya. pihak ya untuk kehadiran Nikita Mirjani ya, Bang? Perdatanya tanggal 1 Juli itu mediasi. Ya, mediasi lagi 1 Juli, harusnya Selasa nanti, karena Selasa mereka tidak bisa. Ada keperluan katanya mau menyerahkan dokumen kepada penyelidik pada Indak Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, ya kita sepakati kembali ke Selasa lagi tanggal 1 Juli. Dan itu insya Allah nih kita hadir ya. Tolong doanya semua teman-teman, saya mohon maaf kalau ada sesuatu yang salah ya. Sidang pidana 24 ya Bang? Tanggal Sidang 24, jam 24 biasanya itu di atas jam 10 ke atas, tapi kalau ini kita datang lebih pagi, nggak mungkin. Tapi biasanya proses sidang pidana itu pasti agak siang. Karena harus membawa tahanan dari tempat penahanan. Ya, biasanya seperti itu. Bang, kabarnya Abang sudah menyurati beberapa pihak untuk kehadiran Nikita Mirjani ya di sidang. Maksudnya beberapa pihak itu datang sama. hari ini Bang. Untuk Sudah kehadiran perizinan. nanti di sidang 24. Tanggal 24 ya teman-teman kan sudah mendengarkan. Saya berharap dari teman-teman bisa menyampaikan, mohon disupport supaya datang. Satu hal yang terpenting, tanggal 24 itu kunci dari masalah ini, ada tidaknya tindak pidana pemerasan tanggal 24 nanti akan terungkap. Oke? Selama ini saya sudah nyatakan tidak pernah ada tindak pidana pemerasan. Semua akan terungkap, terbukti pada saat proses pembacaan dakwaan tanggal 24. Oke? Itu yang paling penting ya. Saya belum membaca ada sidang. Nah, saya tidak masuk ke sana karena saya konsentrasi dengan Nikita Mirjani. Tapi kalau memang ada sidang, ya sudah nanti diikuti. Karena itu siapapun yang melakukan sesuatu yang merugikan orang lain harus bertanggung jawab. Itu saja. Kalau dia telah melakukan sesuatu yang menyebabkan sesuatu menjadi korban, dan itu adalah anak di bawah umur, Anda harus bertanggung jawab. Gentle dong. Ancamannya itu sampai 15 tahun. Ya nikmatin saja. Bang, satu lagi Bang. Ini Bang kamera. Ayo berhenti. Kenapa? Laporan Rasman. Sorry dong, sorry. Siapa namanya Mbak? Sorry Mbak. Saya belum sampai ke sana. Jadi satu-satu dulu supaya saya tahu. Saya tidak akan menjelaskan ke Anda kalau saya tidak dapat update dari penyidik. Jadi kalau sekarang saya tanya sesuatu, saya tidak Aku mau presentasi dulu. Oh iya, kamu presentasi di mobilnya Kak Icat. Kamu ikut mobil Kak Icat ya? Yuk, aku ikut mobil Kak Icat ya. Semua rombongan. Gue sama Mami Filza mana ya? Bunda Buntas. Kita ke Miami ya. Guys, kita mau ke Miami. Kalian mau ikut makan mie nggak sama Mamski? Kita mau ke Miami. Mau? Mau ikut makan mie? Ke Miami, ke tempatnya Nikita Mirjani. Kita membuktikan bahwa Miami itu masih tetap laris manis. Mau ya, yuk. Kan ada yang bilang tutup lah apa. Masih tetap laris manis. Laris manis. Masih tetap Kita mau makarena di situ, oke? Kayaknya sama mobilnya. Maaf ya, Mas kita Icat. bayar sendiri ya. Kita nggak gratis ke Miami juga ya. Kita bayar, gua nggak. Gua bayar. Siapa? Ini gue pegang ini. Bayar. Kita bayar, oke? Bayarlah, kasihan lah. Kan itu tetap Gimana usaha. hasilnya? Hasilnya gimana bilangnya? Seperti yang perdana 24 Juni wajib datang. Semangat, ingat Selasa RG. kamu sudah sidang. Ismail. Terus di tanggal 1 Juli Tetap sehat itu dan tetap perdataannya. fight ya. Harus Mediasi seperti lagi. macan sebelumnya. Harus lapar macan. Selasa. Pokoknya tiap Selasa ya. Selasa adalah hari kelahiran Mamski. Cuma era baru RG, kita nggak bisa keluar cuma di hari Selasa doang. Tuh hari lahir gue tuh hari Selasa. Yuk. Udah nih, capcus. Di tempatnya Mak. Ini. Kamu sama Icat mana? Icat mana? Ini sama Icat mana Icat? Ada lu ikut ke Miami? Ya, lu yang mobil apa? Sama Icat. Berarti Mana Icat nggak ada? tanya ya. Waduh. Icat udah keluar. Ayo. Cepetan. Cepet capcus. Yuk, ayo jalan. Ayo.
Mana sih tempatnya? Oh situ. Ya ampun. Ah. Udin. Yuk ah. Iya gua yuk. Sama siapa, Pak? Sama si Mama ini. Bunda Tessa. Oh iya, betul. Buntas. Jadi kayaknya doang di mobilnya. Dicat. Kembaliin ya, Pak. Udah, makasih. Kita mau ke Miami yuk. Kita makan Rena dulu, makan siang dulu di situ ya, guys. Nah. Jadi ternyata tiap waduh. Saya masih berkomunikasi. Saya turun dia perusahaan itu dia pulang beli dan sepakat kepada buruh tani itu ya sepakat artinya ketika kami sepakat kami sampaikan bahwa kalau Yuk. Udah bodo amat, bomat. Kalau dia ngomong males dengerin. Kita di mana saya mobil? Itu di sana. Jalan. Kita tunggu sini ya. Aku nunggu dulu, dia bilang kamera. Ya. Tadi yang di tengah-tengah juga ke belakang aja saya. Ya tunggu sini kan. Berarti ngambil. Kalau di samping parkirnya saya, biar dia ambil mobil dulu. Oke. Lu rekam aja dulu itu. Kamera gue belum makan. Beneran nggak? artinya dia dengan rohnya beretikat baik tidak terpenuhi pada hari ini. Yang kedua saya sampaikan, kalau perjanjian lisan tidak ada yang boleh tertekan. Seperti saya sampaikan. Kemudian selanjutnya adalah dilanjutkan mediasi lanjutan tanggal 1 Juli. Saya pikir demikian. Silakan, kawan. Itu sudah pasti dia merasa tertekan ya, terhadap produknya yang diburuk-burukkan mulai Oktober 2024 dijelek-jelekkan, ada bahasa yang akan jika tindak pidana identitas dokter akan hancur. Ada bahasa itu akan disampaikan dalam persidangan berbentuk WA ya, berikut. Nah, saya jawab ya. Nah ini masing-masing juga dulu mahasiswa pernah jadi preman terminal ini. Ya benar nih, ya. Pada saat mengambil uang dekatnya, dia sering katakan dia malak orang, malak mahasiswa yang lain. Nanti itu, tawar dong bang, bisa kan? Tukang palak juga nyawa gitu. Kenapa? Kebutuhannya memang malak. Bekas-bekas mahasiswa yang malak ini. Jadi pemalakan pun juga boleh malak. Artinya di sini tidak terpenuhi adanya tekanan. Itu dia yang saya sampaikan tadi. Maunya mediasi mau baik-baik, tapi tidak
masak laporkan dengan kami. Kami akan melengkapi dan diundang. Kalau diundang tidak dipanggil. Ada beberapa dokumen termasuk adanya kami harus laporkan kembali ke tentang hal ini. Bukan kami tidak mau, tapi kami sudah menjanjikan itu. Seperti itu. Silakan, Pak Robert. Ya, sesuai dengan permintaan dari Oke, nggak apa-apa. Sore pelan banget bapaknya. Dia ngomongin lagi, tuh nggak datang tuh ke Indah, nggak datang masalah kita begitu. Sampai kita mau baik-baik aja. Jadi udah diplosin di Indah, nggak tahu media siapa. Ya, jadi kita masih ke Indah harus kita lengkapi. Kalau nanti di sana nggak, itu lebih penting. Ya, katanya nanti kalau nggak datang ditangkap. Ya kan, katanya ditangkap. Tapi lebih penting itu daripada media sini. Jadi kita tadi. Bang, undangan belum masuk dalam. Begini, perkembangan ini ya, seperti hari ini yang ada. Perkembangannya adalah kasus pidananya sudah masuk ke pengadilan. Ya, itu uang 4M yang pertama itu yang diperas sampai dikatakan ke developer, ya menjadi DPPU kena pasal, tinggal uangnya disita. Itu kan konteksnya sudah masuk tanggal 24 besok. Itu sebabnya kerja tidak datang pada hari ini. Dan juga kalau kita kalau kita melihat komen-komen yang ada di media ini, wajib datang, ya. Sementara dari yang ngomong wajib datang itu sendiri, prinsipalnya tidak datang, ya tidak sanggup mendatangkan prinsipalnya. Jadi menurut kami kalau memang tidak sanggup mendatangkan prinsipal, ya jangan menggugat lah, supaya kewajibannya tidak laksanakan tapi menggugat. Jadi mestinya dia siap, pada saat dia tidak mampu mendatangkan prinsipalnya, kewajibannya tidak mampu melaksanakan, jangan menggugat. Tapi kalau jangan menggugat, wajib datangkan hari ini. Ya, jadi jangan cuma bilang wajib, tapi tidak bisa mendatangkan prinsipalnya. Ya silakan, Pak Surya. Jadi kami tegaskan bahwa dari kami Desa Eja saat ini patuh dan taat atas peraturan Mahkamah Agung untuk melakukan mediasi. Mediasi itu kami laksanakan, tapi dengan pasti kami nyatakan klien kami tidak mau berdamai. Tegas kami nyatakan bahwa klien kami tidak mau berdamai, silahkan proses hukum dijalankan sebagaimana mestinya. Jadi tidak ada alasan takut atau tidak, tapi yang pasti klien kami tidak mau damai. Silahkan mekanisme hukum. Ya, jadi begini. Proposal itu sebenarnya diatur dalam ketentuan. Nah, misalkan ya dalam perma ya, misalkan nih saya kreditur, kalian debitur, lalu kemudian biarkan kawan-kawan Muter. Begitu doang. Jawabannya sama, itu lagi bosen ah. Ocen. Aduh, gue lapar. Mana mobilnya sayang? Pegel nih. Hai, Say. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Guys, capek nggak dengarnya guys? Bantu ketok gilingan padi lo. Udah ayah. Capek mam, capek ya kan? Capek banget kan? Iya kan? Ya udah, kita lanjut di tempat makannya Miami ya. Capek nggak lo? Gue aja capek dengernya. Mending makan mie ya. Iya capek, bosan banget ya kan? Capek kan? Mana sih mobilnya buntes lama banget. Aduh, gue mending gue naik mobil gue dah. Lama nih buntes nih. Gue males di sini lama-lama. Di mana sih mobilnya? Buntes, mobil lu mana, Say? Iya, di mana sih? Di mana, Say? Rame banget. Oh, keluar atu-atu kali ya.
Kan videonya kecil. Aduh capek banget dengerin itu ngomong saya. Sumpah muter itu lagi nggak ada damai-damai katanya. Iya, ketemu ya. Iya. Oh iya ke Miami ya. Iya. Capek tuh nggak dengernya. Ini aja anak-anak udah pada capek. Mata gua kayak merah loh, saya tadi mata gua nggak merah. Tadi mata gua nggak merah, sekarang merah loh. Lu harusnya istirahat sih, itu udah kecapean lo. Iya, Sono kemari. Habis ini habis Miami gua istirahat, say. Oh, tapi gua janjian Bang Riki tahu. Bawa lu kacamata, karena debu lagi. Lu ambil aja dulu di rumah, titip gosen kayak apa kayak. Gak ada ya? Iya, lu kacamata itu kan buat nahan dari debu yang langsung ke mata. Dia makanya kotor kan kacamata kita cuci. Dia pulang dari luar tuh gua kacamata gua cuci, nggak pernah enggak, say. Karena itu yang kemakan. Tiap hari gue cuci, pakai sabun bayi itu buat kacamata. Iya, gue tiap hari. Makanya kacamata gue awet. Iya, gue kasih busanya udah lembut, udah halus, baru gue gue bilas, gue tepok-tepok, nggak gue gesek, pakai tisu, gue tepok-tepok, gue angin-angin, udah kering, gue simpen dalam tas. Jadi bersih terus tiap hari. Lu nggak mata kita loh, say. Ini buat nahan debu-debu kan, dia debu. Capek banget deh. Mobilnya udah keluar. Capek banget. Yuk saya sana yuk. Belum keluar mobilnya. Sikanya udah jalan kali ya. Jangan-jangan belum keluar juga Pak. Enakan tahu nggak pakai online, mobil online sat. Toto datang sih naik. Iya. Udah nggak ada yang tahu lagi mobil kita yang mana. Tadi gua begitu. Lu ditandain mobil lo aja, aduh. Tadi juga gua begitu rencananya. Ini mobil pribadi lu, say. Iya mobil pribadi. Aduh. Ayo. Yuk, awas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita udahannya, say. Kita mau di Miami ya. See you guys. Udah, gift-nya udah stop. Gift-nya stop. Kamu tengah deh. Aku pojok. Udah, gift-nya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, say. Muat, tapi kalau ada kanya sih nggak muat sih. Muat, kalau ada kanya nggak ada, kasihan. Udah nggak usah nge-gift. Cukup. Nanti kita ketemu di Miami ya. Oke, guys. Ya, malah makin rame. Tadi udah nipis, sekarang udah 5.000 lagi. Lu gimana? Jangan off ya. Allah, ya Robi, malah makin naik. Tadi kita juga live di mobil. Iya, tunggu. Ini gue pakai ini dulu deh. Gue pakai apa? Belakangnya backgroundnya. Kalau nggak kena ini saya. Bisa. Kalau lagi iseng, tep langsung. Kita pakai background aja ya sayang ya, biar nggak kena ya. Pertama 200. Aduh. Jadi ini kita sedang menuju ke apa sayang? Enak. Miami. Kita ini sedang menuju ke Miami. Cempaka putih ya guys. Pas banget gue pakai kacamata hitam. Itunya di pantai. Allah, gue nggak ada kacamata. Ada kacamata hitam nggak, say? Ada. Buat gue dimarah-marahin kan no. Pak, gue kacamata giliran nggak sakit nggak pakai kacamata, giliran sakit nggak pakai. Lu mau lipstick gue? Ini tuh yang itu tuh. Nggak mau dong sayang. Ini lipstick gue yang ini nih, bentar ya gue masukin dulu. Bagus banget sumpah. Lagi diskon. Tunggu. Namanya apa tuh yang kayak bentuknya kayak space apa namanya? Ih, bebek. Ada tisu nggak sayang? Nih, Time Korea ya. Stellar ya, yang Stellar. Tunggu. Bukan Tasya Farasya. Satunya lagi yang apa namanya tuh? Coba ya gue masukin dulu. Yang gue pakai kok gue lupa sih. Ini saya iya. Thank you darling. Bukan lip matte, satunya lagi yang powdery. Gue pakai tadi yang powdery, apa sih namanya? Bukan lip matte. Ini ya. Ih, kok Eke jadi lupi tadi yang gue pakai. Nah ini nih. Nah tuh.
Pilih aja warnanya sayang. Capcus buruan. Udah gitu gue pakai eyeshadow gue ini. Apa namanya? Ih, kita udah balik. Dazzle Me. Eyeshadow Dazzle Me. Lipstiknya Temporia. Arabian Night. Nih, Dazzle Me yang Arabian Night. Bentar ya, gue masukin juga. Udah jalan sayang. Nanti untuk yang mau nanya tentang Presley Skin di tempatnya Nikita Mirzani aja ya, Miami. Oke. Mana nih? Nah ini. Udah mau dekat yang ke Kemang ini. Kemang, say. Ini Kemang sayang. Tadi Titi nggak bilang. Oh, tadi Titi nggak bilang sama aku. Kami mau ke Miami. Kalau Titi mau ke Miami? Kita mau ke Miami. Iya. Jauh Di nggak? Cempaka Temporia Putih. nomornya berapa? Ini gue tadi ambil yang warna coklat itu nomornya. Bentar gue lihat, lupa deh gue. Ini warnanya coklat. Itu sayang. Coklatnya coklat muda. Bentar ya, gue lihat pakai HP satu lagi aja deh. Jadi lupa coy. Bentar. Temporia. Tunggu ya, bentar ya. Temporia. Jam 3, ada bilang abang sekali. Kalau bisa sekalian sore. Tunggu ya say. Gue lihat dulu Cinta. Itu bawa ini. Jadi kita bilang aja. Iya untuk bawa loh, Bi. Kita bilang aja nih belum kelar ya kan. Tapi ku tengok di itu udah kelar katanya. Enggak, jangan saya. Ketahuan loh. Ketahuan dia. Tunggu saya, gue cari dulu warnanya nih sayang ya. Nah ini nih. Nih warnanya gue tadi ngambil yang. Iya ya, apa itu namanya? Oh, sama timnya Niki. Bentar ya. Oh gitu. Tunggu sayang. Nah ini nih Solaris nih. Solaris. Jangan mingguan, jangan terkejar sih kan. Solaris. Sampai jam berapa di kantor gitu? Ya kan? Abang di kantor sampai jam berapa? Solaris ambil buruan cepetan cintaku. Abang di kantor Ditunda sampai lagi jam ya hari Selasa ya. Solaris. Di Cempaka Putih. Apa sudah jam Aku sama Kak Fitri ke Miami katanya. Cempaka Putih kan? Udah sih. Ditunda lagi untuk ini nunggu kedatangan tadi ya. Iya. Selasa say. Tanggal 1 yang kedua. Mediasi kedua. Iya. Oh itu kali nanti. Oh tanggal mediasi kedua sayang. Jadi jadi gini loh say. Cumi. Kalian malah jadi goyang-goyang. Udah dapat. Kayak di pantai. Solaris. Kayak di pantai. Tuh kayak di pantai ya kan? Kita lagi liburan di Bali nih coy. Dengan kacamata hitamnya. Halu, udah lagi halu kita. Udah dulu deh ya, goyang-goyang juga pusing kalian. Udah turun juga kok. Kakak cantik. Iya, kakak kenapa tuh? Udah dulu ya sayang. Yang pokoknya udah dapat lipstick kayak gue namanya Solaris.